Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Unuguro dari kelompok 4 dengan NIM A1C321039 dari kelas reguler B Prodi Pendidikan Fisika. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya dengan materi hakikat pendidikan multikulturalisme. Pendidikan multikultural adalah kebijakan dalam praktik pendidikan dalam mengakui, menerima dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia yang dikaitkan dengan gender, ras, dan kelas. Yang dimaksud dengan pendidikan multikultural yaitu salah satu sikap dalam memandang keunikan manusia dengan tanpa membedakan ras, kebudayaan, jenis kelamin, kondisi jasmani atau rohani, memanfaatkan keberagaman latar belakang kebudayaan dari para peserta didik sebagai salah satu kekuatan untuk membentuk sikap multikultural. Perkenalkan, nama saya Amrik Adivina Syahan dengan NIM A1C321040. 2. Sejarah multikulturalisme. Sejarah multikulturalisme merupakan sejarah awal masyarakat majemuk seperti Amerika, Kanada, Australia adalah sekian negara yang sangat serius mengembangkan konsep dan teori-teori multikulturalisme dan pendidikan multikultural karena mereka merupakan masyarakat imigran dan tidak bisa menutup peluang bagi imigran lain untuk masuk dan bergabung di dalamnya. Akan tetapi, negara-negara tersebut merupakan contoh negara yang berhasil mengembangkan masyarakat multikultur dan mereka dapat membangun identitas kebangsaannya dengan atau tanpa menghilangkan identitas kultur mereka sebelumnya atau kultur nenek moyang tanah aslinya. Dalam sejarahnya, menurut Melanie Budianta, multikulturalisme diawali dengan teori melting pot yang sering diwacanakan oleh J. Hector oleh seorang imigran asal Normandia. Dalam teorinya, Hector menekankan penyatuan budaya dan melecehkan budaya asal, sehingga seluruh imigran Amerika hanya memiliki satu budaya, yakni budaya Amerika. Walaupun diakui bahwa monokultur mereka itu lebih diwarnai oleh kultur White Anglo-Saxon Protestan atau WASP sebagai kultur imigran kulit putih berasal Eropa. Interaksi kultur antar berbagai etnik tetap masing-masing memerlukan ruang gerak yang leluasa, sehingga dikembangkan teori kultural pluralis yang membagi ruang pergerakan budaya menjadi dua, yakni ruang publik untuk seluruh etnik, mengartikulasikan budaya politik, dan mengekspresikan partisipasi sosial politik mereka. Materi yang ketiga antara pluralisme dan pendidikan multikulturalisme. Perbedaan pluralisme dan pendidikan multikulturalisme. Pluralisme adalah paham yang memberi ruang nyaman bagi paradigma perbedaan sebagai salah satu entitas mendasar kemanusiaan seseorang manusia. Sedangkan multikultural adalah sebuah ideologi yang mengungkapkan perbedaan kultur atau sebuah keyakinan yang mengakui pluralisme kultur sebagai kehidupan masyarakat. 4. Prinsip, tujuan, fungsi, dan perspektif pendidikan multikulturalisme. Yang pertama, prinsip. Prinsip multikulturalisme berarti pandangan yang mengakomodasi banyak aliran atau ideologi budaya karena di dalam multikulturalisme kita mengakui dan menghormati perbedaan sosial dan unsur-unsur latar budaya kita sebagai suatu rahmat, suatu anugerah, suatu kekayaan, ataupun suatu hadiah. Yang kedua, tujuan. Tujuan pendidikan multikultural ini diberikan dengan tujuan yang menjelaskan pentingnya menjaga nilai-nilai keberagaman yang ada di Indonesia serta menegakkan sikap toleransi. Bukan hanya itu,
terdapat beberapa tujuan pendidikan multikultural lain yang memberikan manfaat tersendiri bagi seluruh pelajar di Indonesia. Yang ketiga, fungsi. Beberapa fungsi pendidikan multikultural adalah sebagai berikut: memberi konsep diri yang jelas, membantu memahami pengalaman kelompok berbagai etnis dan budaya dilihat dari sejarahnya, membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada di setiap masyarakat. Yang keempat, perspektif pendidikan multikulturalisme. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia. Ini dapat terlihat dari beragam suku dan budaya serta letak geografis Indonesia yang begitu luas. Selain itu Indonesia mempunyai beragam agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan sebagai menambah keberagaman berbudaya dan beragama di Indonesia. Keanekaragaman ini bukan tidak mungkin akan menimbulkan berbagai persoalan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, hingga hilangnya rasa kemanusiaan untuk selalu menghargai hak-hak orang lain adalah bentuk nyata dari multikulturalisme yang ada di Indonesia. Salah satu contoh kejadian yang sangat memalukan bagi negara Indonesia adalah saat terjadinya tragedi kerusuhan Mei 1998, di mana kekerasan dan pemerkosaan pada etnis Cina dan pembakaran gedung bangunan seperti mal dilakukan untuk menurunkan mantan Presiden Soeharto. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di forum diskusi e-learning Universitas Jambi. Sekian dan terima kasih.